Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini Daeng masih dalam keadaan sehat walafiat ya, Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja to the point aja. Saya berharap teman-teman juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan teman-teman masih intens dan masih sabar dan masih mau atau bersedia menunggu video-video update Daeng di dakwah Daeng ini. Dan ini juga saya tayangkan di channel Demole ya, channel Demole. Saya tayangkan jadi dua. Ini saya tayangkan di channel Demole dan juga di dakwah Daeng. Oke. Nah, hari ini saya sedikit mau memberikan pengalaman buat teman-teman tentang bagaimana cukup dalam hal ekonomi yang saya terapkan dan sudah saya jalani beberapa tahun ini. Saya itu karena ada masukan dari beberapa kiai dan juga sahabat-sahabat daring yang memang sudah menjalani juga, sehingga sekarang saya bagi juga nih, karena mereka bagi free ke saya, bagi gratis ke saya tentang ilmu ini, atau bisa dibilang program ini ya atau apa lagi. Sekarang saya bagikan ke teman-teman. Jadi saya itu insya Allah selalu di setiap subuh itu, sebelum saya makan, sebelum saya minum, itu saya usahakan kadang ada kotak. Kalau saya nggak keburu ya, kalau nggak keburu sholat jamaah di masjid, saya siapkan kotak di rumah. Itu setiap saya bangun, sebelum makan, sebelum minum itu, saya taruh di situ. Saya ingatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan dengan sedekah ini, mudah-mudahan dengan rezeki ini bisa menambah rezeki saya makin berkah. Ya, pertama berkah dulu, semakin berkah dan semakin banyak, dan mudah-mudahan juga orang-orang yang menggunakan rezeki ini bisa terbantukan dan berkah juga buat semuanya gitu. Kenapa saya bilang berkah? Ngapain kita punya uang? Saya bilang, ya Allah, miskinkan saya dari uang-uang yang tidak berkah gitu. Saya ngapain kita punya uang tapi tidak berkah? Karena saya sudah alami, ya kan, dapat uang gampang, tapi karena memang ya itu kan jahiliyah ya. Jadi karena saya paham betul di zaman Rasul juga ada namanya zaman jahiliyah. Jadi saya sekarang berupaya untuk berbenah diri, karena namanya manusia itu tidak pernah berhenti belajar kecuali kalau sudah dikubur ya. Kalau kita masih hidup masih belajar, karena di atas langit masih ada langit. Jadi kita harus selalu belajar untuk wajibnya di hal keagamaan ya, biar kita sama-sama paham. Nah, itu saya lakukan itu kalau saya bangun pagi sebelum makan atau minum, taruh di kotak. Cuman kadang kalau kondisi fit itu sehat, saya mandi dulu ya, mandi, makan kadang tidak sarapan juga, kadang sarapan juga sebelum ke sorry, itu pagi ya. Maksud saya ini yang kita bahaskan ini kan mengenai sedekah ya, sedekah subuh ya. Sebaik-baik sedekah menurut saya sedekah subuh. Pagi-pagi sebelum orang ini ya, kita lakukan itu, sama kayak sholat malam. Orang sudah tidur nyenyak, kita ambil gunakan waktu itu untuk sholat ya kan, karena banyak sholat yang bisa kita lakukan, sholat sunnah atau sholat apa, untuk di jam 12 ke atas kurang lebih. Jadi saya itu biasanya pagi ya, kalaupun saya mau sarapan di rumah berarti saya harus siapkan kotak itu. Kan kadang juga saya nggak fit nih ya, saya sarapan dulu baru ke masjid atau musola untuk jamaah sholat subuh. Nah, itu siapkan kotak itu sebelum saya minum, karena saya tuh banyakkan itu sebelum makan saya minum dulu ya, karena saya tidak mau makan langsung minum, atau sambil makan sambil minum, saya tidak mau. Akhirnya saya siapkan kotak saya siapkan, baru saya sarapan. Kadang kalau saya fit itu saya mandi langsung, karena saya rata-rata mandi jam 3, alhamdulillah. Karena Kiai Syarif, ada salah satu kiai saya yang ngasih masukan ke saya. Waktu itu saya pernah sakit dan saya lakukan terapi ini sudah berapa tahun, dan alhamdulillah agak enggak terlalu sering lah kena penyakit yang ekstrim kurang lebih gitu. Nah, kadang kalau fit itu tadi saya bilang, kalau saya lagi fit itu saya tidak taruh di kotak ini uangnya tuh. Jadi uang sedekahnya. Jadi saya di masjid.
karena saya fit, saya sehat, mandi, habis mandi saya ke masjid, sholat, ya kan. Jadi sebelum saya masuk di masjid itu saya siapkan dulu, saya masukin dulu ke kotak amal uangnya tadi itu, mau berapapun itu, karena sedekah atau berbagi itu tidak dari nominal, tapi seikhlasnya kita berapa. Karena saya ambil contoh misalkan ya seperti ini, karena saya pernah ngalamin ya, saya bilang aja ini pengalaman pribadi. Saya punya uang 10.000 pecahan ya. Ada yang 5.000-an satu, 2.000 dua, 1.000-nya satu, jadi 10.000. Singkat cerita saya main ke rumah kawan, silaturahmi sebentar, itu paling sekitar 5 menit lah. Ada yang lewat karena saya ada keinginan untuk berbagi ya. Saya tidak sadar kalau saya cuma bawa duit 10.000, saya belum narik, belum KTM. Akhirnya saya kasihlah 2.000 itu. Setelah saya selesai silaturahmi, setelah saya mampir di rumah teman, saya jalan mampir ke pom bensin. Akhirnya saya bilang 10.000, tolong isiin 10.000. Pas dia pencet angkanya itu, saya langsung ini wah, uang saya kan 10.000, tadi 2.000 buat pengamen tuh, berarti 8.000 dong sisanya. Aduh, dan saya nyelentuk, ya kenapa saya nggak ambil narik dulu uang baru saya mampir tadi. Artinya kan karena 2.000 itu sebenarnya nominalnya kecil, tapi kebetulan saya lagi butuh ya, karena saya pengen isi 10.000, akhirnya di 8.000. Nah, saya nggak tahu itu berkah apa tidaknya, ya kan, ikhlas apa tidaknya, karena saya nyeletuk sesuatu statement yang menurut saya tidak pantas, gitu loh. Aduh, ya contoh untuk saya tidak bilang kenapa, ya intinya mah kesalahan saya itu karena nyebut angka 2.000 itu, padahal kalau kita sudah sedekahkan, kita sudah berbagi, sebaiknya jangan diungkit lagi, itu anggap aja itu tidak ada lagi, karena memang kita sudah ikhlaskan. Nah, itu salah satu contoh pentingnya nominal ini. Jadi tidak harus besar ya, kecil juga tidak apa-apa, yang penting kita ikhlas. Jadi itu salah satu contoh pentingnya keikhlasan gitu loh ya. Jadi sebaiknya jangan memaksakan ya, kalau kita bisanya 1.000 ya 1.000, kalau kita memang belum bisa jangan dulu. Tapi kalau yakin akan dengan rezekinya Allah, ya jangan pernah takut, habiskan itu uang ya. Jadi yakin kita yang harus kita tingkatkan ya, karena di zaman itu memang saya betul-betul merasa terlontang-lantung, tidak pernah masuk majelis, tidak pernah ikut tausiah ya, sholat pun bolong-bolong ya. Itulah saya, karena memang masih jahiliyah, saya masih proses berbenah diri. Nah, itu saya ambil contoh. Jadi nominalnya itu enggak terlalu prioritas, yang penting ikhlasin kita berapa. Nah, saya itu begitu. Jadi kalau sudah di masjid, sampai di teras masjid itu, di lobi lah kurang lebih, saya masukin di kotak amal ya, mau 1.000 perak kayak 2.000 perak, baru saya masuk sholat. Pulang sholat kadang ditawarin air minum atau air putih, ya saya minum, atau mungkin saya tidak mau di situ, di rumah saya makan, karena yang penting sudah masuk di situ. Nah, mungkin teman-teman nanya, terus yang kotak ini bagaimana? Yang kotak ini serahkan pada saat ini, kotak amal yang di rumah ya, serahkan pada saat hari Jumat. Usahakan tidak ada orang yang lihat. Kalau memang ada orang yang lihat, ya udah nggak usah ngomong macam-macam, pokoknya sedekah gitu. Urusan kita kan sama Allah, bukan sama manusia. Jadi taruh di kotak amal selama, berarti kan 1 minggu kurang lebih ya, kalau dari Senin sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti 5 hari. Tiap 5 hari kita setor ke masjid ya kan. Jangan bawa kotak amalnya, uangnya aja ambil, nggak usah dihitung, langsung masukin aja. Bismillahirrahmanirrahim, saya sedekahkan Allah Ta'ala, berharap keberkahan buat saya dan keluarga, dan juga yang menggunakannya. Mudah-mudahan saya mendapatkan rezeki yang lebih barokah, lebih banyak, dan tentunya lebih bermanfaat ya, kayak gitu aja. Dan itu kenapa saya bahas masalah ekonomi atau masalah kita bilang kecukupan, insya Allah dicukupkan, itu pengalaman saya. Dan itu kadang saya pernah berapa kali itu uang saya 5.000 perak, karena kalau uang sudah di istri itu uang istri. Jadi uang istri itu uang istri, uang saya uang istri, itu kalau saya jadi ya berapapun yang saya dapat itu haknya istri ya. Karena kalau di saya itu, pertama nggak bakalan bisa ke manage, yang kedua memang
Istri punya hak untuk itu. Kalaupun kita mau sisihkan, nanti tinggal kita diskusi, ini uang saya mau buat ibu saya nih, ini buat adik-adik saya, ini buat entertain saya. Jelasin aja, nggak apa-apa, ya kan. Tapi ya kita ambil secukupnya aja. Yang banyak itu istri, karena dia ngurusin anak, dia ngurusin dapur, dia ngurusin apa, itu penting. Nah, itu saya alami. Kadang 5.000 perak, ya kan. Wih, alhamdulillah ada 5.000, saya bawa ke masjid, ya kan, sedekahkan. Itu tidak hitungan hari, bulan atau apa, itu hitungan jam, kadang hitungan menit, bahkan pernah hitungan detik. Ada transferan masuk, deh, alhamdulillah nih ada warung saya rame nih, di review sama Daeng nih, ya kan, saya mau bagi rezeki. Coba itu subuh subuh loh. Oh iya, mohon maaf, saya ndak ini nih, berat juga saya nerimanya. Ndak apa-apa, ini rezeki buat. Nah, itu jangan ditolak, karena itu rezeki, ya. Makanya saya bilang rezeki itu tidak bakal ketukar, ya. Cuman mungkin datangnya dari A, B, C, tidak harus dari orang yang kita bantu atau apa gitu, ya. Itulah nikmatnya sedekah. Itu saya rasakan betul. Kita juga bisa, ya Allah, saya niatkan sedekah ini, mudah-mudahan penyakit saya ini sembuh, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya atas izin Allah, ya. Bisa juga kita niatkan begitu, ya, kalau saya pribadi, ya. Nah, makanya saya bilang ini versi saya. Kalau banyak yang kontra, banyak, itu sudah biasa. Itu malah saya senang kalau banyak netizen yang menjibir saya, itu saya senang. Kenapa? Karena saya rasa dari situ nanti saya bisa viral, ya, saya bisa dapat penghasilan yang banyak, sehingga saya bisa berbagi yang banyak lagi. Oke, itu tadi video singkat perihal ekonomi, bagaimana caranya kita bisa kaya di jalan Allah, bagaimana caranya kita bisa sukses di jalan Allah. Salah satunya itu baru tahap pertama loh, belum nanti yang kedua atau yang ketiga, yang keempat. Banyak lagi yang saya alami, yang saya bisa bagikan ke teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau saya ada salah kata, karena saya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi gratis, salam buat semua sahabat di channel Daeng.